Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Janji Gunaidi Argo selaku dosen mata kuliah Manajemen Operasional yang telah memberikan kesempatan arahan dan bimbingannya kepada kami yakni kelompok 7 sehingga kami dapat menyelesaikan tugas proyek ini dengan baik. Adapun judul dari proyek yang akan kami kerjakan dan kami presentasikan ini mengenai penerapan materi recruitment planning yakni MRP dan juga pendekatan operasional lainnya dalam perencanaan produksi UMKM ST Solo. Yang dimana objek utama kami adalah UMKM ST Solo. Sebelum kami memulai presentasi dan masuk ke materi yang akan kami sampaikan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 dari kelas E dan untuk saya sendiri, saya Najwani Zalifa dengan NIM akhir 170. Saya Muhammad Wildan Radian dengan NIM akhir 169. Saya Najma Zakiyah dengan NIM akhir 171. Saya Gisela Valeri Teresia dengan NIM akhir 17. Next. Oke, berikut adalah daftar isi yang dimana ada 5 bab yang akan kami paparkan dari bab 1 pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir itu adalah bab penutup. Next. Oke, jadi yang bab pertama yakni ada pendahuluan. So, next. Oke, jadi hal ini tuh dilatar belakangi bahwasanya UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan sektor dominan dalam perekonomian Indonesia karena menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Namun sebagian besar UMKM ini tuh masih menghadapi kendala dalam perencanaan produksinya, terutama dalam meramalkan permintaan dan juga mengolah persediaan bahan baku secara efisien. Nah, salah satu pendekatan yang terbukti efektif untuk mengatasi tantangan ini adalah Material Recruitment Planning atau MRP, yaitu sistem yang membantu menyusun kebutuhan bahan baku secara tepat waktu dan jumlah. Namun sayangnya banyak UMKM yang masih mengandalkan metode tradisional berbasis intuisi, yang dimana termasuk UMKM ST Solo ini yang meskipun memiliki pasar yang loyal, belum menerapkan sistem MRP dalam operasionalnya. Kondisi ini juga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan stok seperti kelebihan bahan yang cepat rusak atau kekurangan saat permintaan naik dan berfluktuasi. Nah, penelitian ini tuh juga bertujuan untuk mengevaluasi penerapan MRP dan juga pendekatan operasional lain seperti peramalan permintaan, pengawasan persediaan, serta perencanaan kapasitas dalam upaya meningkatkan efisiensi produk UMKM ST Solo. Diharapkan hasil penelitian ini tuh dapat menjadi model aplikatif bagi UMKM minuman lainnya dalam menyusun sistem produksi yang lebih responsif dan juga terstruktur. Next. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah dan juga tujuan. Terkait dari judul tersebut dan juga latar belakang, dirumuskanlah beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem pengelolaan dan juga penerapan material recruitment planning atau MRP dilakukan pada UMKM ST Solo dalam merencanakan kebutuhan bahan baku secara efisien. Yang kedua, bagaimana hasil peramalan permintaan ya atau demand forecasting mempengaruhi efektivitas perencanaan MRP pada proses produksi UMKM ST Solo. Yang ketiga, apa pendekatan operasional lainnya seperti pengelolaan persediaan, perencanaan kapasitas produksi, strategi penempatan lokasi dan layout, dan teknologi operasional dapat diterapkan secara terpadu dengan MRP, dan sejauh mana sih pendekatan-pendekatan tersebut mendukung efisiensi perencanaan produksi. Dan yang terakhir, bagaimana keterkaitan antara penerapan MRP dan juga pendekatan operasional lainnya dengan peningkatan efektivitas perencanaan produksi secara menyeluruh pada UMKM ST Solo. Selanjutnya, di sisi lain ada tujuan, di mana tujuan ini didasarkan dari rumusan masalah. Jadi yang pertama, menganalisis sistem pengolahan dan juga penerapan material recruitment planning atau MRP dalam merencanakan kebutuhan bahan baku secara efisien pada UMKM ST Solo. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh hasil peramalan permintaan atau demand forecasting terhadap efektivitas perencanaan MRP dalam proses produksi. Yang ketiga, mengevaluasi penerapan pendekatan operasional lainnya seperti pengawasan persediaan, perencanaan kapasitas produksi, strategi penempatan lokasi dan layout, serta penggunaan teknologi operasional dalam mendukung sistem MRP secara terpadu. Dan yang terakhir, menjelaskan keterkaitan antara penerapan MRP dan pendekatan operasional lainnya yang telah disebutkan terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan produksi pada UMKM ST Solo. Next. Oke, selanjutnya ada manfaat penulisan yang dimana terbagi menjadi dua untuk manfaat teoritis itu sendiri dan juga praktis. Jadi untuk manfaat teoritis, jadi memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen operasi, khususnya dalam penerapan MRP.
pada skala usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Lalu untuk manfaat praktis ada untuk bagi pelaku UMKM peneliti selanjutnya. Untuk bagi pelaku UMKM, jadi itu referensi perencanaan produksi, pengendalian persediaan, dan juga manajemen kapasitas. Untuk yang ini spesifik untuk UMKM Solo. Jadi panduan optimalisasi bahan baku dan kelancaran produksi berbasis data. Yang terakhir itu bagi untuk peneliti selanjutnya, dasar untuk penelitian lanjutan tentang MRP dan juga penegakan operasional lainnya di sektor UMKM. Next. Selanjutnya ada bab 2, kajian teori. Di sini ada pengertian manajemen operasional. Menurut Heiser dan Render pada 2016, manajemen operasional merupakan serangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dengan mengubah input menjadi output berupa barang atau jasa. Lalu menurut Griffin pada 2013, kegiatan ini merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk mengubah input sumber daya menjadi produk dan jasa. Selanjutnya menurut Herjanto pada 2003, kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dari ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya untuk mengubah input menjadi output melalui proses produksi yang terstruktur, guna menciptakan produk atau layanan yang bernilai dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, serta tujuan organisasi. Menurut Render pada 2016, tujuan utama dari manajemen operasi adalah untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien dan efektif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Selain itu, tujuan spesifik manajemen operasi meliputi yang pertama, efisiensi, lalu produktivitas, penghematan biaya, peningkatan kualitas, dan pengurangan waktu proses. Nah, yang selanjutnya ini adalah Material Requirement Planning atau MRP, di mana menurut Heiser, Render, dan Munson pada tahun 2020, MRP didefinisikan sebagai teknik permintaan dependen yang menggunakan daftar material, inventaris, dan jadwal induk produksi untuk menentukan kebutuhan material. Menurut Novitasari tahun 2022, MRP merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk memperkirakan kebutuhan bahan baku, komponen, dan material dalam proses produksi. Sistem ini berfungsi untuk menghitung jumlah dan waktu kebutuhan material guna mendukung proses pembuatan produk akhir. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dari kesimpulan bahwa MRP merupakan suatu sistem perencanaan dan penjadwalan produksi yang dirancang untuk menentukan secara tepat jumlah serta waktu yang dibutuhkan untuk kebutuhan material, komponen, dan bahan baku yang diperlukan dalam proses pembuatan produk akhir. MRP bekerja dengan menggunakan data utama seperti bill of material, catatan inventaris, serta jadwal induk produksi. Oleh karena itu, MRP menjadi metode yang umum dan penting digunakan di perusahaan manufaktur sebagai alat bantu strategis dalam mengelola persediaan, perencanaan kapasitas produksi, serta meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan tahapan utama MRP. Boleh di next. Selanjutnya yaitu tahapan utama dalam MRP. Pertama ada netting. Netting adalah proses dalam MRP yang menghitung kebutuhan bersih dengan mengurangi kebutuhan kotor dengan persediaan yang tersedia dan pesanan yang sudah dijadwalkan. Nah, adapun proses netting ini penting karena bertujuan untuk mengoptimalkan persediaan dan menghindari pemesanan yang berlebihan. Next. Selanjutnya yaitu lot sizing, merupakan proses penetapan seberapa banyak produk atau komponen yang harus dibeli atau diproduksi dalam satu periode tertentu. Pemilihan metode ini didasarkan pada keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan
agar efisiensi operasional tercapai. Nah, berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan dalam load sizing, di mana yang pertama ada load for load atau LFL, yaitu metode pemesanan di mana jumlah yang dipesan atau diproduksi sesuai dengan kebutuhan setiap waktu. Metode ini cocok untuk situasi dengan permintaan yang berbeda dan biaya penyimpanan yang tinggi, karena tidak mempertimbangkan biaya pemesanan atau biaya penyimpanan dalam penentuan ukuran pesanan. Yang kedua yaitu metode Economic Order Quantity atau EOQ, yang merupakan metode yang bertujuan menentukan jumlah pesanan optimal yang meminimalkan total biaya persediaan yang terdiri dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Yang ketiga yaitu Period Order Quantity atau POQ, di mana metode ini metode yang menentukan jumlah pesanan berdasarkan periode waktu tertentu dengan tujuan menyamakan interval antara pesanan dan meminimalkan total biaya persediaan. Lalu yang terakhir yaitu ada metode Fixed Order Quantity atau FOQ yang digunakan untuk menetapkan jumlah pesanan yang tetap setiap kali pemesanan dilakukan. Metode ini sering digunakan dalam sistem pemesanan otomatis atau ketika ada batasan kapasitas produksi. Next. Tahapan selanjutnya yaitu adalah tahap offsetting, yang merupakan proses perencanaan waktu dan penjadwalan kebutuhan material atau komponen berdasarkan lead time yang dibutuhkan agar tersedia saat dibutuhkan dalam proses produksi. Dengan demikian, pesanan dirilis mundur dari tanggal kebutuhan sehingga material dapat tersedia tepat waktu tanpa menimbulkan penumpukan persediaan. Nah, offsetting ini memiliki peran dalam manajemen operasional, yaitu mengelola perubahan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan faktor eksternal lainnya, menyesuaikan waktu pemesanan agar tetap efisien, lalu juga membantu perusahaan mempertahankan profitabilitas dan efisiensi operasional. Tahap selanjutnya yaitu adalah explosion, di mana explosion itu adalah menguraikan kebutuhan bahan berdasarkan struktur produk bill of material. Nah, bill of material ini sendiri merupakan daftar yang memuat seluruh komponen, deskripsi, dan jumlah masing-masing yang diperlukan untuk produksi satu unit produk jadi. Nah, bill of material ini menjelaskan struktur produk akhir, yaitu bagaimana produk tersebut tersusun dari berbagai komponen. Nah, di sini ada beberapa jenis bill of material, yaitu yang pertama adalah modular bill of material, yaitu jenis bill of material yang disusun berdasarkan modul-modul produk. Mana modul sendiri adalah bagian yang dapat diproduksi dan dirakit, namun bukan produk akhir yang dijual. Nah, modul ini biasanya merupakan komponen utama atau opsi dari suatu produk akhir. Yang kedua yaitu ada planning bills dan phantom bills, di mana planning bills ini atau yang biasa disebut pseudo bill atau kit number dibuat untuk keperluan perencanaan, yaitu agar produk induk dapat dikaitkan dengan struktur BOM-nya. Untuk phantom bills ini untuk komponen sementara, biasanya berupa subrakitan yang hanya digunakan dalam proses tertentu dan langsung dikirim ke proses perakitan berikutnya serta tidak disimpan dalam persediaan. Next. Selanjutnya ada peramalan permintaan. Menurut Asauri 2004, peramalan digunakan untuk memprediksikan kebutuhan pasar dan mendukung perencanaan serta pengambilan keputusan. Selanjutnya, Heiser dan Render pada 2015 menyebut peramalan sebagai gabungan seni dan ilmu untuk memprediksi kejadian mendatang dengan bantuan data historis dan model matematika. Dan itu, Russell dan Taylor pada 2011 menekankan peramalan penting untuk menentukan jumlah persediaan, produksi, dan pembelian material. Meskipun hasilnya tidak selalu akurat, namun tetap membantu mengurangi ketidakpastian. Dari tiga pendapat ini dapat disimpulkan bahwa peramalan permintaan merupakan proses memperkirakan jumlah kebutuhan barang atau jasa di masa depan berdasarkan data historis dan analisis tertentu. Selanjutnya, jadwal induk produksi. Berdasarkan pendapat Vincent Gasper 2005 dan Heiser dan Render pada 2016, jadwal induk produksi atau MPS adalah rencana produksi utama yang merinci apa, berapa, dan kapan suatu produk akan diproduksi. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting seperti anggaran, permintaan pasar, kapasitas produksi, ketersediaan tenaga kerja, fluktuasi persediaan, dan kinerja pemasok.
MPS atau JIP juga menjadi jembatan penting menuju perencanaan kebutuhan material. JIP ini menjalankan beberapa fungsi utama seperti yang dijelaskan oleh Gasper pada 2005, yaitu yang pertama menjadi input utama untuk perencanaan material dan kapasitas atau MNCRP, lalu yang kedua menjadwalkan produksi dan pembelian item, yang ketiga menentukan kebutuhan sumber daya dan kapasitas, lalu yang terakhir sebagai dasar penentuan janji penyerahan produk ke pelanggan. Selanjutnya pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan bertujuan untuk menjaga ketersediaan barang agar produksi dan pelayanan berjalan lancar. Menurut Heiser dan Render pada 2016, ini adalah pengelolaan stok untuk mencegah kelebihan atau kekurangan stok. Lalu Asauri pada 2008 menyebut pentingnya keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan operasional. Manfaat pengendalian persediaan yang efektif menurut Heiser dan Render pada 2016 yang pertama adalah menghemat biaya penyimpanan, lalu mencegah overstock dan stock out, mempercepat proses produksi, meningkatkan layanan pelanggan, dan yang terakhir mengurangi pemborosan serta meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, kapasitas produksi dan penjadwalan tenaga kerja. Kapasitas menurut Kusuma pada 2004, kapasitas produksi adalah volume atau jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi atau perusahaan dalam periode tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Sementara dikutip dari buku Heiser dan Render 2016, capacity is the maximum output rate of a facility. Artinya kapasitas adalah output dalam kurung barang atau jasa maksimum yang bisa dihasilkan suatu fasilitas atau sistem. Keuntungan dari pengelolaan kapasitas produksi menurut Heiser dan Render yaitu yang pertama memastikan sistem produksi siap untuk memenuhi permintaan, mencegah kapasitas yang berlebihan atau kekurangan, meningkatkan efektivitas penggunaan dan operasional sumber daya, berfungsi sebagai dasar untuk keputusan strategis serta ekspansi atau outsourcing. Selanjutnya, penjadwalan tenaga kerja. Menurut Lang 2004, penjadwalan berkaitan dengan pengaturan penggunaan sumber daya dalam organisasi. Ini juga mencakup penjadwalan tenaga kerja, di mana menurut Stevenson pada 2012, penjadwalan tenaga kerja mencakup penentuan jumlah pekerja yang dibutuhkan, waktu kerja, serta pembagian tugas. Penjadwalan yang baik dapat mengurangi waktu menganggur dan lembur, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta menyesuaikan jumlah pekerja dengan kebutuhan produksi. Selain itu, penjadwalan efektif membantu menekan biaya operasional dan meningkatkan kepuasan karyawan dengan sistem kerja yang lebih adil dan teratur. Selanjutnya yaitu strategi lokasi dan tata letak produksi atau layout. Nah, strategi lokasi ini adalah proses perencanaan jangka panjang untuk menentukan lokasi fasilitas yang mempertimbangkan biaya, akses pasar, tenaga kerja, dan infrastruktur, serta selaras dengan strategi bisnis dan rantai pasokan guna mengoptimalkan biaya dan pelayanan pelanggan. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi yaitu adalah biaya utilitas dan pajak, akses bahan baku, kedekatan dengan pasar, dan kualitas infrastrukturnya. Nah, dalam menentukan lokasi ini, kita dapat menggunakan beberapa metode umum, seperti metode titik pusat gravitasi, metode faktor berbobot, dan analisis biaya volume lokasi. Selanjutnya yaitu tata letak atau layout, merupakan keputusan dan pengaturan fisik fasilitas, mesin, dan aliran kerja dalam produksi yang dirancang untuk mendukung efisiensi operasional, kapasitas produksi, fleksibilitas, dan kelancaran proses produksi secara jangka panjang. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis layout yang umum, yaitu ada product layout, digunakan untuk produksi massal. Yang kedua ada proses layout, di mana digunakan berdasarkan fungsinya. Yang ketiga ada cellular layout, yaitu digunakan untuk produk yang sama dengan batch kecil. Lalu yang terakhir ada fixed position layout, yaitu digunakan untuk proyek besar seperti konstruksi kapal. Next. Selanjutnya yaitu pentingnya keselarasan lokasi dengan layout, di mana strategi lokasi dan layout ini harus dirancang secara terintegrasi. Artinya, keduanya saling mendukung dan tidak bisa dipisahkan. Jika lokasi strategis tidak memiliki layout yang efisien, maka hasilnya akan menjadi tidak optimal. Begitupun sebaliknya. Lalu dengan kombinasi lokasi dan layout yang tepat, kita dapat menghemat biaya operasional, meningkatkan kelancaran proses bisnis, dan memperkuat daya saing perusahaan. Next.
Yang selanjutnya yakni adalah teknologi operasional dan UMKM, yang dimana menurut Heizer dan Render pada tahun 2016, teknologi operasional adalah implementasi alat, sistem, dan metode modern untuk efisiensi, produktivitas, dan kualitas bisnis. Ini mencakup otomatisasi, peralatan canggih, dan software manajemen. Sedangkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM memegang peranan krusial dalam ekonomi Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Meskipun menjadi pilar ekonomi, UMKM seringkali terkendala akses teknologi, pendanaan, dan kemampuan manajemen. Pada penelitian lain disebutkan juga peran teknologi dalam UMKM yakni dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kinerja dan daya saing UMKM. Nah, dengan manfaat ini, maka teknologi memiliki manfaat konkret lain yang dimana akan mengefisiensi produksi, memanajemen rantai pasok, serta pemasaran yang lebih baik. Nah, meski begitu, penerapan teknologi dalam UMKM masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya ini adalah keterbatasan modal, literasi digital yang rendah, dan kurangnya pelatihan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi pemerintah, akademisi, dan swasta untuk mempercepat adopsi. eh, yang dapat berhasil dalam transformasi digital mereka dan memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian nasional. Will next. Oke, bab selanjutnya yakni bab ketiga mengenai metodologi penelitian. Next. Oke, di sini ada pendekatan penelitian. Jadi penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada UMKM Estate Solo. Jadi untuk fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi proses, pola, dan juga keterkaitan komponen operasional dalam sistem perencanaan produksi, bukan pada pengujian hipotesis kuantitatif. Nah, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti memahami secara mendalam penerapan MAP, proses permintaan, serta integrasi strategi operasional lain seperti penguasaan persediaan, kapasitas produksi, dan penataan lokasi terhadap efisiensi produksi secara menyeluruh. Next. Selanjutnya ada objek dan subjek penelitian. Untuk objek penelitian ini adalah proses perencanaan produksi itu sendiri dan juga pengelolaan bahan baku pada UMKM ST Solo. Untuk subjek penelitian ini mencakup pemilik usaha dan juga data terkait kegiatan produksi. Untuk metode pengumpulan data yang dilakukan oleh kelompok kami ini ada dua metode, yakni wawancara langsung dan juga kajian literatur. Untuk wawancara langsung ini dilakukan dengan pemilik UMKM ST Solo untuk menggali informasi tentang perencanaan bahan baku, produksi tenaga kerja, serta kendala operasional. Jadi menggunakan format semi terstruktur agar fleksibel dan juga mendalam. Untuk kajian literatur itu sendiri itu studi ini tuh terhadap buku, jurnal, dan juga sumber akademik guna mendukung pemahaman konsep MRP, peramal permintaan, dan manajemen operasional yang relevan dengan konteks UMKM. Next. Lima metode secara terstruktur. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi alur proses produksi serta tantangan operasional UMKM ST Solo. Lalu yang kedua itu melakukan peramalan permintaan berdasarkan data historis atau hasil wawancara. Yang ketiga itu melakukan menyusun Master Production Schedule atau MPS dan menerapkan tahapan MRP yang mana sudah dipaparkan sebelumnya. Ada netting, menghitung kebutuhan bersih bahan baku, ada lot sizing, menentukan ukuran pemesanan optimal, ada offsetting, menyesuaikan waktu pemesanan, dan yang terakhir ada exploitation, yakni menjabarkan kebutuhan tiap komponennya. Lalu yang keempat, mengevaluasi dukungan dari sistem operasional lainnya, yakni penguasaan stok, kapasitas tenaga kerja, lokasi dan layout produksi, serta penggunaan teknologi sederhana. Dan yang terakhir, menganalisis integrasi MRP dengan pendekatan operasional lain untuk meningkatkan efisiensi perencanaan produksi. Next. Selanjutnya ada bab 4 mengenai pembahasan. Next. Oke,
Yang pertama ini mengenai profil usaha. Jadi untuk nama usaha itu sendiri ini adalah ST Solo yang dimiliki oleh Al Irsyad. Untuk tahun berdirinya ini didirikan pada tahun 2023. Untuk lokasi usahanya yakni di sekitar Stasiun Bojonggede di Kabupaten Bogor. Untuk konsep usaha UMKM ST Solo ini jadi itu minuman teh cepat saji, cepat, murah, dan juga menyegarkan. Untuk target pasarnya itu sendiri meliputi pelajar, pekerja, pengguna KRL, dan juga ojek online. Model usaha dari UMKM SD Solo ini adalah kemitraan atau franchise dengan 3 gerai aktif yang mana tersebar berdekatan di sekitar Stasiun Bojonggede. Untuk nilai tambah, jadi untuk nilai tambah dari produknya itu adalah ukurannya besar, harga terjangkau, dan juga rasa ini konsisten. Untuk tantangan operasionalnya, untuk tantangan operasional dari UMKM SD Solo, jadi itu stok bahan baku kan mudah rusak. Lalu di sisi lain permintaan harian ini fluktuatif, jadi dibutuhkannya perencanaan kapasitas produksi yang dimana belum optimal. Next. Selanjutnya itu ada pengelolaan input proses output, di mana input proses output ini merupakan model yang biasa digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu organisasi mengelola sumber daya agar dapat menghasilkan produk atau layanan yang diinginkan. Nah, model ini juga membantu menggambarkan sistem operasional usaha secara menyeluruh dan terstruktur. Yang pertama yaitu ada input yang merupakan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Pada UMKM ST Solo, input yang digunakan ini meliputi yang pertama yaitu bahan baku berupa teh, gula, air, es batu, cup plastik, seal cup, sedotan, dan juga plastik. Lalu yang kedua ada sumber daya manusia, yaitu karyawan atau mitra yang bertugas menyiapkan, memproduksi, dan melayani pelanggan di masing-masing gerai. Lalu yang ketiga ada peralatan produksi berupa kompor, panci, termos, mesin press cup, alat takar, dan peralatan lainnya. Selanjutnya yang kedua itu ada proses, di mana proses merupakan tahapan yang mengubah input menjadi produk siap saji. Nah, eh, pada tahap proses ini ST Solo dirancang untuk sederhana, cepat, dan konsisten. Adapun rangkaian prosesnya meliputi penyiapan bahan baku sesuai takaran, pemasakan teh, gula, dan air hingga mendidih, penyaringan dan penyimpanan larutan teh di termos. Lalu ada penyajian, yaitu larutan teh dituangkan ke cup berisi es. Lalu yang kelima ada pengemasan, yaitu dengan menutup cup dengan seal cup dan menambahkan sedotan dan dibungkus dengan plastik. Lalu yang terakhir, menyerahkan produk ke pelanggan secara langsung. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada output. Output itu sendiri merupakan produk siap sajinya, di mana output dari proses produksi ini adalah minuman es teh jumbo siap saji yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan minuman segar, praktis, dan terjangkau. Nah, produk ini memiliki rasa yang konsisten serta penggunaan takaran bahan baku yang terstandar serta metode pencampuran yang terkontrol. Next. Selanjutnya yaitu peramalan permintaan sebagai dasar penyusunan MRP. Nah, peramalan ini dilakukan sebagai dasar penyusunan jadwal produksi atau MPS dan MRP. Dalam hal ini, metode yang kami gunakan adalah moving average 3 bulan dengan mengambil data historis penjualan dari bulan Februari sampai bulan April, yang datanya dapat dilihat di tabel 1. Nah, berdasarkan data tersebut, kami lakukan perhitungan moving average untuk memprediksi permintaan 6 bulan ke depan, yaitu dari bulan Mei sampai bulan Oktober, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel kedua. Next. Selanjutnya ada jadwal induk produksi. Di sini kami terlebih dahulu mencatat komposisi bahan baku untuk 1 cup es teh. Di dalam 1 cup es teh itu ada 2 gram teh, 33,3 gram gula, 80 ml air, 277 gram es batu, 1 buah cup, 1 tutup seal cup, 1 sedotan, dan 1 plastik pembungkus. Komposisi ini menjadi acuan dalam perhitungan kebutuhan bahan baku, terutama dalam penyusunan jadwal induk produksi atau MPS. Di sini ada tabel jadwal induk produksi dari bulan Mei sampai Oktober. Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan proyeksi bahan baku yang direncanakan
serta mengatur jumlah bahan yang harus disiapkan untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan. Artinya, tabel ini dihitung dengan mempertimbangkan hasil peramalan dari bulan Mei sampai Oktober sebelumnya. Untuk yang selanjutnya di sini ada tahap-tahap penghitungan MRP yang dimana ada netting, lot sizing, offsetting, dan explosion BOM. Next. Untuk tahap yang pertama di sini itu adalah netting yang memiliki tujuan untuk menentukan kebutuhan bersih. Dengan cara perhitungan naiknya adalah kebutuhan kotor setiap bahan baku dikurangi dengan stok awal yang tersedia dan pesanan yang telah dijadwalkan. Nah, dapat dilihat dalam tabel 4 ini bahwa ini adalah hasil netting untuk kebutuhan teh yang dimana kebutuhan kotor yang diambil dari jadwal induk produksi yang sebelumnya telah dijelaskan pada bulan Mei yakni sekitar 29.126 gram dengan stok awal yakni 4 gram. Kemudian kebutuhan kotor ini dikurangi dengan stok awal yang menghasilkan kebutuhan bersih yakni 29.122 gram. Karena dalam pemesanan teh itu terhitung per 50 gram, maka penerimaan yang harus dipersiapkan UMKM untuk bulan setelahnya yakni adalah 29.250 gram. Dengan ini UMKM dapat mengoptimalkan persediaan dan menghindari pemesanan berlebih. Body next. Ini ada netting untuk gula dan sedotan yang dimana untuk gula itu satuannya adalah gram dan untuk sedotan itu ada satuannya which is dengan cara perhitungan yang sama yakni kebutuhan kotor dikurangi dengan stok awal yang tersedia. Body next. Nah, di sini ada netting untuk es batu dan cup. Body next. Dan yang terakhir di sini ada netting untuk seal cup dan plastik. Nah, proses netting ini, oh, sebelumnya, proses netting ini dapat membantu UMKM ST Solo untuk mengetahui berapa banyak material yang harus disediakan setiap bulan tanpa kekurangan. Dengan demikian, proses netting sangat penting untuk pengelolaan persediaan dan kontinuitas produksi. Selanjutnya, tahap kedua yaitu tahap lot sizing. Adapun metode yang digunakan adalah metode lot for lot atau LFL, yang artinya jumlah yang dipesan setiap bulan disesuaikan langsung dengan kebutuhan di bulan tersebut tanpa ada kelebihan atau stok cadangan. Nah, alasan pemilihan metode ini adalah karena jenis bahan bakunya yang mudah rusak, seperti teh, gula, dan juga es batu. Maka dari itu, penyimpanan stok dalam jumlah besar justru beresiko menimbulkan kerugian. Nah, dapat dilihat dari tabel di sebelah kanan ini, di mana kita bisa melihat jumlah kebutuhan bahan untuk 6 bulan ke depan yang disesuaikan dengan kebutuhan aktualnya. Nah, adapun keuntungan dari metode lot for lot ini, antara lain yaitu mengurangi penumpukan stok yang tidak perlu, lalu juga menekan biaya penyimpanan yang bisa muncul jika stok disimpan terlalu lama. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu penerapan konsep offsetting di ST Solo ini. Jadi pada UMKM ST Solo ini offsetting tidak terlalu signifikan karena sebagian besar bahan seperti teh, es batu, cup, dan bahan lainnya itu dibeli langsung dari distributor atau pasar lokal yang berada di sekitar area operasional. Karena lokasinya dekat, lead time yang dibutuhkan itu kurang dari 1 hari. Namun ada pengecualian untuk bahan seperti gula yang dibeli dari distributor luar daerah, di mana gula ini lead time-nya lebih panjang, yaitu sekitar 3 hari. Jadi kita harus memesan gula 3 hari lebih awal sebelum gula dibutuhkan. Contohnya yaitu jika kita membutuhkan gula untuk tanggal 10, maka kita harus memesan pada tanggal 7, yaitu 3 hari sebelumnya, agar bahan tiba tepat waktu dan tidak mengganggu proses produksi. Next.
Selanjutnya yaitu explosion berdasarkan bill of material, di mana produk akhirnya itu adalah es teh jumbo. Jadi setiap komponen ini mulai dari teh, gula, air, hingga cup dicatat lengkap dengan jumlah yang dibutuhkan untuk membuat satu cup es teh jumbo. Seperti yang dapat kita lihat di tabel sebelah kanan ini. Nah, adapun dari tujuan proses ini adalah untuk menghitung kebutuhan bahan secara detail dan akurat agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan bahan saat produksi. Next. Selanjutnya, pengawasan persediaan dan efisiensi produksi. UMKM SD Solo menghadapi beberapa masalah terkait pengawasan persediaan dan efisiensi produksi, yaitu pengawasan stok masih manual dan terpusat pada pemilik dengan 3 cabang aktif yang beroperasi, mengurangi permintaan yang fluktuatif. Solusi atas masalah ini yaitu yang pertama, menggunakan aplikasi stok digital yang sederhana, mencatat stok harian per cabang, menetapkan stok minimum, memantau data secara real-time, dan menjadwalkan produksi sesuai permintaan. Keterkaitan antara penerapan MRP dan pengawasan persediaan lebih modern ini mendukung efektivitas perencanaan produksi secara menyeluruh. Ketika keduanya saling terhubung, UMKM dapat menghindari kelebihan atau kekurangan stok, menyesuaikan kapasitas produksi dengan kebutuhan nyata, dan menjaga kelancaran proses produksi di semua cabang. Nah, selanjutnya ada evaluasi kapasitas produksi UMKM ST Solo. Berdasarkan hasil forecasting bulan Mei sampai Oktober, 3 cabang aktif ini perlu memenuhi permintaan sekitar 14.500 sampai 14.800 cup per bulan. Atau ini setara dengan 160 sampai 170 cup per harinya per cabang. Nah, dengan satu resep yang hanya menghasilkan 150 cup, dapat disimpulkan bahwa proses produksi yang dibutuhkan lebih dari 1 kali per hari per cabangnya. Lalu selanjutnya itu terkait penempatan tenaga kerja, di mana 1 orang itu ditempatkan untuk 1 cabang. Ini beban kerja ini tergolong cukup tinggi karena 1 orang itu menangani produksi, pelayanan, dan penjualan. Ini rawan menyebabkan pekerja kewalahan, serta meningkatkan resiko layanan buruk dan kehilangan pelanggan. Solusi atas masalah ini yaitu penjadwalan produksi yang lebih efisien. Misalnya, pekerja dapat menyiapkan 150 cup sebelum jam buka dan membuat produksi tambahan di jam non sibuk. Lalu yang kedua, pemilik dapat mempertimbangkan untuk merekrut pekerja paruh waktu di jam sibuk, dan yang terakhir melakukan evaluasi kapasitas kerja harian tiap cabang. Penyesuaian kapasitas produksi ini perlu diintegrasikan dengan sistem MRP agar jadwal produksi yang disusun tidak hanya mempertimbangkan jumlah kebutuhan bahan baku, tetapi juga mempertimbangkan ketersediaan dan kemampuan tenaga kerja. Keterkaitan antara MRP dan evaluasi kapasitas ini sangat penting agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Selanjutnya yaitu mengenai efektivitas lokasi dan tata letak produksi. Yang pertama ini dari sisi lokasi strategis, gerai ST Solo ini sengaja ditempatkan di sekitar stasiun Bojonggede yang merupakan kawasan padat aktivitas, khususnya untuk para komuter dan pejalan kaki. Nah, lokasi ini sangat strategis karena memudahkan akses pelanggan dan meningkatkan potensi penjualan. Selanjutnya yaitu tata letak produksi. Nah, ST Solo ini menerapkan pendekatan product layout di mana proses produksi berjalan secara linear atau berurutan, dimulai dari penyediaan bahan baku, kemudian pencampuran, dilanjutkan pengemasan, hingga akhirnya penyajian. Nah, yang ketiga yaitu keselarasan antara lokasi dan layout. Dapat dilihat bahwa kedua aspek ini sudah saling melengkapi, yaitu lokasi yang strategis mendukung akses pasar yang tinggi, sementara layout memastikan proses produksi dan pelayanan bisa berjalan dengan cepat dan lancar. Lalu, dalam hal integrasi lokasi dan layout dengan MRP, MRP ini sangat membantu dalam mengelola jadwal produksi dan menghitung kebutuhan bahan baku secara lebih akurat. Ditambah dengan lokasi yang dekat dengan pasar dan layout yang sederhana, proses produksi menjadi jauh lebih efisien serta meminimalkan resiko kelebihan atau kekurangan stok.
Lalu yang terakhir adalah keterkaitan ketiganya dalam efektivitas produksi secara keseluruhan. Nah, dengan mengintegrasikan MRP, lokasi, dan layout, maka perencanaan produksi bisa dilakukan secara menyeluruh dan optimal. Adapun dampaknya yaitu produksi menjadi lebih terorganisir, tepat waktu, dan efisien. Terus dapat memenuhi permintaan pelanggan lebih cepat. Yang ketiga, kualitas produk tetap konsisten, jaga. Dan yang keempat, pemborosan kerja bisa diminimalkan. Dan yang terakhir, lebih adaptif terhadap perubahan permintaan pasar. Next. Maksudnya itu peran teknologi digital sederhana dalam perencanaan produksi. Untuk saat ini, UMKM ST Solo masih menghadapi tantangan signifikan akibat pengelolaan bahan baku, stok, dan perencanaan produksi yang masih manual. Metode ini menyebabkan kesalahan data, stok tidak akurat, lambatnya evaluasi kebutuhan produksi, kesulitan merespon pasar, serta administrasi yang tidak efisien dan memakan waktu. Next. Untuk itu, solusi yang dapat kami berikan yakni adalah adopsi teknologi digital sederhana, yang dimana penerapan teknologi digital sederhana ini seperti aplikasi manajemen produksi, cloud system, dan software keuangan merupakan kunci untuk mengatasi masalah UMKM. Digitalisasi akan meningkatkan efisiensi dan akurasi perencanaan produksi. Dengan digitalisasi, maka UMKM dapat manajemen internal dengan baik, yang dimana dengan digitalisasi akan mengurangi kesalahan, meningkatkan transparansi keuangan, dan mempercepat pengambilan keputusan. Pengelolaan stok, pemesanan, dan jadwal produksi secara real time akan meminimalkan risiko, mengoptimalkan biaya, serta meningkatkan daya saing. Kemudian dapat meluaskan pasar, yang dimana teknologi dapat membuka akses pasar yang lebih luas melalui pemasaran digital seperti sosial media, website, dan e-commerce, serta memungkinkan penyesuaian produksi berdasarkan analisis tren konsumen. Dari solusi yang kami berikan, kami sangat menyarankan UMKM ST Solo untuk memulai menggunakan teknologi digital dalam perencanaan produksinya. Beberapa langkahnya diantaranya dapat memulai untuk menggunakan spreadsheet untuk perencanaan stok dan kebutuhan bahan baku, mengimplementasikan aplikasi manajemen produksi dan keuangan berbasis cloud, mengikuti pelatihan literasi digital, serta memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk pemesanan. Dengan langkah-langkah ini, UMKM Mesia Solo tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan, tetapi juga dapat memperkuat daya saing dan membuka peluang pertumbuhan usaha yang lebih berkelanjutan di era digital. Next. Oke, bab kelima yakni bab terakhir berisikan penutup. Bisa di next. Oke, jadi di sini ada simpulan. Jadi setelah materi yang kami paparkan dapat disimpulkan bahwasannya yang pertama, MRP ini tuh membantu perencanaan bahan baku secara lebih terstruktur melalui netting, load sizing, offsetting, juga explosion yang sudah dipaparkan oleh kelompok sebelumnya. Lalu ada forecasting dengan moving average 3 bulan ini efektif untuk menyusun jadwal induk produksi 6 bulan ke depan. Lalu yang ketiga ada pengendalian persediaan dengan metode load for load, ini menekan biaya simpan bahan baku yang mudah rusak. Lalu yang keempat, perencanaan kapasitas produksi dan juga tenaga kerja yang disesuaikan mencegah hambatan produksi. Dan yang terakhir, lokasi strategis dan layout efisien, serta dukungan alat digital POS dan juga spreadsheet mempelacak proses produksi dan juga pencatatan. So next. Selanjutnya ada saran di sini kami menyarankan bahwasanya yang pertama ini kembangkan sistem produksi digital sederhana yang mudah digunakan UMKM. Yang kedua, hitung safety stock untuk bahan baku dengan permintaan fluktuatif atau waktu pengadaan lambat. Yang ketiga, lakukan pelatihan rutin bagi tenaga kerja terkait manajemen stok dan juga efisiensi produksi. Dan yang terakhir, integrasikan sistem POS dengan perencanaan bahan baku agar data produksi dan juga penjualan saling terhubung. Next. Berikut adalah daftar dari referensi yang kami gunakan. Next.
Oke. Selanjutnya ada lampiran yang dimana di sini kami melampirkan foto lokasi booth yang dimana sudah dijelaskan sebelumnya terdapat 3 gerai yang saling berdekatan. Dan lokasi pertama itu ada di depan Terminal Bojonggede, yang kedua itu lokasinya itu berada di bawah JPO, dan yang ketiga itu di dekat pintu keluar masuk stasiun Bojonggede. Next. Oke, berikut adalah lampiran foto-foto bahan baku es teh Solo mulai dari es batu, gula, dan juga teh. Next. Bisa di next. Oke, mungkin selesai sudah pemaparan dari kelompok kami. Jadi demikian presentasi dari kami kelompok 7 mengenai proyek yang berjudul penerapan material recruitment planning atau MRP dan pendekatan operasional lainnya dalam perencanaan produksi UMKM ST Solo. Kami menyadari bahwasannya itu dalam penyampaian maupun isi materi yang kami sampaikan masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan, saran, dan juga pertanyaan yang membangun demi perbaikan dan juga pembelajaran ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya mewakili kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.